Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Hukum Pidana akan sedikit menjelaskan tentang makalah kami yang berjudul Sejarah dan Pembagian Hukum Pidana. Kami dari kelompok 1 beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Hafid, dan yang kedua Ilvirenata, dan yang ketiga Dwi Santoso. Pada bagian ini saya akan sedikit menjelaskan apa itu hukum pidana. Apa pengertian hukum pidana? Hukum pidana adalah hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan berakibat diterapkannya hukum bagi siapa saja yang melakukannya dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebutkan dalam undang-undang pidana, seperti perbuatan yang dilarang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Korupsi, Undang-Undang HAM, dan lain-lain sebagainya. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan memberikan hukuman bagi yang melakukan atau melanggarnya. Perbuatan yang dilarang hukum pidana adalah contoh lain seperti pembunuhan, pencurian, korupsi, pembegalan, dan lain-lain. Sementara Dr. Abdullah Mabruk An-Najjar dalam Diktat Pengantar Ilmu Hukum mengetengahkan definisi hukum pidana sebagai kumpulan kaidah-kaidah hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan pidana yang dilarang oleh undang-undang, hukuman-hukuman bagi yang melakukannya, prosedur yang harus dilalui oleh terdakwa dan pengadilannya, serta hukuman yang ditetapkan atas terdakwa. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah hukum pidana di Indonesia. Sejarah hukum pidana di Indonesia perlu dikemukakan secara tahapan kronologis perjalanan secara bangsa, yaitu dimulai hukum pidana sebelum zaman penjajahan, hukum pidana pada masa Belanda, hukum pidana pada masa pendudukan Jepang, kemudian hukum pidana pada masa Republik. Yang pertama yaitu pada masa sebelum penjajahan Belanda. Orang Indonesia telah memberlakukan hukum pidana adat. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat adat ditentukan oleh aturan-aturan yang diwariskan secara turun-temurun dan bercampur menjadi satu. Yang kedua yaitu hukum pidana pada masa Belanda. Sejak masuknya bangsa Belanda ke Nusantara, berlakulah dualisme hukum di Indonesia, yaitu hukum Belanda kuno yang dibawa masuk ke Nusantara bersama kapal dagang Belanda yang disebut hukum kapal, dan diberlakukan di bandar-bandar perdagangan Nusantara. Yang ketiga yaitu pada masa pendudukan Jepang. Sepanjang sejarah pendudukan Jepang, hukum pidana yang berlaku di Indonesia ada dua, yaitu aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Jepang dan aturan pidana peninggalan Belanda. Yang keempat yaitu pada masa Republik. Pada tanggal 18 Agustus 1945, langsung diberlakukan Undang-Undang Dasar sebagai hukum tertinggi di Indonesia. Pada waktu itu, dualisme hukum pidana masih berlaku. Kemudian, pemerintah Republik Indonesia merasa dan menyadari perlu diupayakannya kembali unifikasi hukum pidana yang kemudian dikeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang hukum pidana. Sekian materi dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Dwi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembagian hukum pidana. Hukum pidana dapat dibagi sebagai berikut. Yang pertama, hukum pidana objektif atau ius punale. Hukum pidana objektif ialah sebuah peraturan yang mengandung keharusan atau larangan terhadap sebuah pelanggaran, dan barang siapa yang melanggarnya akan diancam dengan hukuman yang bersifat siksaan. Nah, hukum pidana objektif ini dapat dibagi ke dalam hukum pidana material dan juga hukum pidana formil. Hukum pidana material ialah peraturan-peraturan yang menegaskan, yang pertama, perbuatan-perbuatan apa yang dapat dihukum, dan yang kedua, siapa yang dapat dihukum, kemudian dengan hukuman apa seseorang itu dapat dihukum. Nah, singkatnya, hukum pidana material ini mengatur perumusan dari kejahatan dan pelanggaran syarat-syarat bila seseorang dapat dihukum. Kemudian hukum pidana formil. Hukum pidana formil
atau hukum acara pidana ialah hukum yang mengatur cara-cara menghukum seseorang yang melanggar peraturan pidana. Nah, hukum pidana formil ini merupakan pelaksanaan daripada hukum pidana material. Kemudian yang kedua, hukum pidana subjektif atau ius puniendi. Nah, hukum pidana subjektif ini ialah hak negara atau alat-alat untuk menghukum berdasarkan hukum pidana objektif. Hukum pidana subjektif baru ada setelah adanya peraturan-peraturan mengenai hukum pidana objektif. Kemudian selanjutnya hukum pidana umum. Hukum pidana umum ialah hukum pidana yang bersifat atau berlaku untuk seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, kecuali anggota ketentaraan. Dan yang terakhir yaitu hukum pidana khusus. Nah, hukum pidana khusus ini dapat berlaku khusus hanya untuk orang-orang tertentu saja. Hukum pidana khusus contohnya seperti hukum pidana militer, di mana hukum pidana militer ini hanya diperuntukkan untuk anggota militer dan mereka yang dipersamakan dengan militer. Kemudian hukum pidana pajak. Hukum pidana pajak ini hanya berlaku khusus untuk perseroan dan mereka yang wajib membayar pajak. Terima kasih. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.